Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan acara kita setiap pagi. Terlebih dahulu kita baca ayat-ayat Al-Quran sebelum menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat ayat berikutnya setelah kemarin kita sama-sama membaca kumpulan ayat terakhir dari surah yang sedang kita pelajari, yaitu surah Al-Insan. Mulai dari ayat yang ke-27 di mana Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai dua golongan manusia yang ada di dunia ini. Golongan yang pertama disebut oleh Allah sebagai golongan orang-orang kafir. Inna a'tadna lil kafirina apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Itu kan? Ayat yang keempat tuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Terus di belakangnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu kan? Ada orang kafir di dunia ini dan ada orang yang lain yang disebut oleh Allah al-abrar. Nah, Allah bercerita kembali mengenai orang-orang kafir dulu pada ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Itu kembali Allah bicara tentang manusia yang kafir. Kata Allah, manusia yang kafir itu ciri-ciri mereka adalah inna sesungguhnya haulai mereka itu orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilata, mereka orang-orang yang cinta kepada dunia, wa yadharuna dan mereka orang-orang yang meninggalkan wara'ahum di belakang mereka yauman tsaqila, persoalan pada hari yang berat, persoalan pada hari kiamat. Hari kiamat oleh Allah disebut yauman tsaqila, hari yang berat. Karena betul-betul hari itu berat. Situasinya, suasananya sangat mencekam, berat bagi orang-orang kafir. Bagi orang beriman beda.
Nah, ini ayat ini diterangkan oleh para ulama bahwa orang-orang kafir itu seperti itu keadaannya di dunia ini. Pada ayat yang ke-27 tadi yang barusan dibaca, inna haula'i, sesungguhnya mereka itu, yakni kufar Makkah, orang-orang kafir Mekah, yuhibbunal ajilata, mereka cinta kepada sesuatu yang segera. Sesuatu yang balasannya segera. Kita di dunia ini semuanya itu segera. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sekarang, kita dapatkan hasilnya segera. Itu cari uang, dapat segera. Jualan, saya jual, saya beli. Gitu kan? Terus cari uang, dapat. Apakah hari itu dapat atau akhir bulan gajiannya? Ya, kerja sebagai buruh, selesai kerja dikasih upah. Dunia itu semuanya begitu. Nah, mereka orang-orang kafir suka yang seperti itu, yang segera. Pengen apa-apa itu yang segera. Pengen sugih segera. Sehingga harus mencuri, jadi maling. Walaupun sudah jadi, maaf, mungkin ada yang sudah jadi presiden tapi maling. Presiden tapi maling. Jangan bilang koruptor, korupsi terlalu halus, terlalu lembut. Maling gitu. Koruptor itu maling, sama dengan maling, cuma yang dicuri triliunan, miliaran. Tapi lolos, enggak dihukum. Sementara ada seorang nenek cuma mengambil pepaya, 1 atau 2 biji pepaya punya orang, dan kayu bekas yang sudah enggak dipakai, dihukum 3 tahun apa 2 tahun itu. Seorang nenek karena enggak punya. Dihukum benar-benar tegas hukum itu. Enggak ada ampun. Sementara yang mencuri 2 miliar, apa yang terakhir ini berapa itu? 27 miliar apa 40 miliar itu. Yang dicuri oleh orang itu dikembalikan berapa miliar? 27 miliar. Tidak dihukum. Masya Allah. Itu di dunia itu begitu, Pak. Manusia kepengen sugih cepat-cepat. Ya, jadi mereka itu cinta kepada yang segera, yang dimaksud segala, yang dimaksud dengan al-ajilah, yaitu ad-darul ajilah, negeri yang segera, kampung yang segera, rumah yang segera, wahiyat dunya, dan dia itu maksudnya adalah dunia ini. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan wara'ahum, di belakang mereka. Allah menyebut di belakang mereka, padahal yang Allah maksudkan yakni amamahum, di depan mereka. Mereka meninggalkan di depan mereka yauman sakilah, hari yang berat. Mereka enggak mikir hari kiamat. Hari yang berat, yauman sakilan, yauman syadidan, wa huwa yaumul kiamah, dan dia itu maksudnya adalah hari kiamat. Jadi orang-orang kafir itu enggak pernah mikir hari kiamat, Pak, Bu. Kalau kita enggak pernah memikirkan tentang hari kiamat, sama dengan orang kafir kita ini. Cuma bedanya kita sholat, mereka enggak sholat. Kita pergi haji, mereka enggak pergi haji. Kita ngaji Quran, mereka enggak pernah ngaji. Itu aja bedanya. Kalau kita ini masih cinta kepada dunia, lebih mementingkan dunia daripada urusan di hari kiamat. Nah, orang kafir itu kata Imam Al-Baghawi disebut oleh Allah, wa yadharuna wara'ahum yauman sakila, ya maksudnya wa yadharuna wara'ahum itu yatrukuna, mereka meninggalkan, wa yadharuna, dan mereka membiarkan atau meninggalkan, wara'ahum, di belakang mereka atau di depan mereka, maksudnya hari kiamat, wara'ahum yauman sakila, fala yu'minuna, maka karena itu mereka tidak beriman, bihi, kepada
Allah, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat. Mereka enggak percaya, enggak beriman. Orang yang beriman kan kata Allah, kata Rasulullah SAW, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Atau dalam riwayat lain, malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, mal iman. Wahai Muhammad, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu, yang namanya iman adalah antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah, satu, wa malaikatihi, antu'mina billahi wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Antu'mina billah wa malaikatihi, ya gitu, benar enggak? Antu'mina billah, bukan. Hadis nomor 1, hadis nomor 2 ya, dari apa? Antu'mina billah wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kamu beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab Allah adalah kitab yang sudah turun mulai dari yang dulu sampai yang terakhir. Yang dulu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang terakhir Al-Qur'an. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan kamu beriman kepada rasul-rasulnya. Kemudian wa bil yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Terus yang terakhir, yang keenam, wa bil qadari, dan kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, takdir baiknya dan takdir buruknya Allah. Kan begitu. Orang beriman itu beriman kepada hari kiamat harusnya. Tapi di sini disebut oleh Allah, ha inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman saqila. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah itu, wahai Rasul, dan orang-orang kafir yang lainnya di seluruh dunia ini sekarang dan yang akan datang, yang ada sekarang dan yang akan ada pada hari-hari nanti sampai hari kiamat, semuanya yuhibbunal ajilah. Mereka orang-orang yang cinta kepada dunia, wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka semuanya meninggalkan, membiarkan hari urusan tentang hari kiamat, padahal itu adalah hari yang berat bagi mereka. Itu kata tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Katsir tafsirnya pendek ini ya. Kemudian dalam tafsir yang lain Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu cinta kepada sesuatu yang segera, yaitu dunia. Ini pernyataan ini merupakan taubihun wa takri'un, merupakan celaan dari Allah. Allah mencela orang kafir. Jadi mencela orang kafir itu boleh. Allah yang ngajari. Wal murad, dan yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini awalnya pada mulanya adalah ahlu Makkah, penduduk Mekah. Kemudian wal ajilata, yang dimaksud dengan al ajilah ini, wal ajilatu, dan yang dimaksud dengan al ajilah adalah ad-dunya. Dari tafsir Ibnu Jarir sudah disebut begitu. Tafsir di belakangnya Al-Baghawi juga begitu. Ibnu Katsir juga begitu. Sampai tafsir yang sekarang, yang tafsir modern pun sama. Maksudnya adalah dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang besar. Maksudnya kata Imam Ibnu Jarir, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan, wahai Muhammad, ya, membiarkan atau meninggalkan, ai wa yadauna wara'ahum, sama ini, meninggalkan di belakang mereka. Ai yang dimaksud oleh Allah di belakang mereka adalah baina aidihim, apa yang ada di depan mereka, karena hari kiamat itu ada di depan kita belum sampai ke sana. Mereka meninggalkan hari kiamat itu sebagai sesuatu yang ada di belakang. Itu urusan belakang. Urusan akhirat itu urusan belakang. Gitu.
Jadi mereka menjadikan hari kiamat yang ada di depan mereka sebagai urusan yang ada di belakang mereka. Itu urusan belakang, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita sugih, gitu aja sudah. Caranya bagaimana itu urusan belakang. Yang penting kita menang di 2024. Karena kalau nggak menang nanti kita semuanya masuk penjara. Sampai menterinya bilang begitu. Gak mikirin tentang bahwa itu dosa, berbohong itu dosa, korupsi itu dosa, menyogok, riswah itu dosa. Gak mikir itu mereka situ. Nah orang yang gak mikir hal-hal seperti itu orang kafir. Kita jangan seperti itu. Kita boleh jadi presiden, boleh kok. Jadi menteri boleh, jadi kapolri, jadi panglima, jadi jenderal apa, boleh. Tapi caranya yang betul, yang baik. Jangan sogok sana, sogok sini, menyuap sana, menyuap sini, ya, mencuri atau korupsi, jangan. Kalau Imam Fakhrul Razi, beliau berkata dalam kitab tafsirnya seperti ini. Wal muradu, dan yang dimaksud ayat ini, annalladzi, bahwa orang yang hamala, memikul, ya, haula'il kuffara, yaitu mereka orang-orang yang kafir, alal kufri, atas kekafiran. Jadi orang kafir adalah orang yang akan memikul hasil pikulan mereka, yaitu sifat kafir, keadaan kafir. Wa tarkil iltifati wal i'radi, dan meninggalkannya mereka dari menoleh atau berpaling amma terhadap apa yang fauhum akan memberi manfaat kepada mereka fil akhirati, di akhirat. Itu laisa huwa syubhah. Urusan akhirat itu bukan urusan yang subhat, bukan urusan yang samar-samar atau yang meragukan, enggak ada. Itu urusan yang pasti. Akhirat itu sesuatu yang pasti terjadi, pasti ada. Tapi bagi orang kafir dianggap sebagai subhat. Hatta yantafi'u, sehingga sebetulnya mereka bisa sampai mereka bisa mendapatkan manfaat bidalailil madhkurah, berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebut fi awwali hadhihi surah, pada awal dari surat ini. Di awal surat ini Allah berfirman, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mereka seperti itu. Mereka diciptakan oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, diberi oleh Allah pendengaran dan penglihatan sebagai alat untuk menghadapi ujian Allah, ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti ujian tadi, tidak mau. Padahal Allah bilang di belakangnya, inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada manusia jalan itu, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ada manusia yang bersyukur, beriman, kemudian dia bersyukur, kemudian dia beriman. Tapi ada juga yang kafir, yang tidak bersyukur atau tidak beriman. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Padahal inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu salasila, rantai-rantai yang akan digunakan untuk mengikat mereka, seperti polisi-polisi ini di dunia ini mengikat para penjahat, para pelanggar hukum. Wa aghlala, dan kami menyediakan belenggu-belenggu, borgol-borgol untuk mengikat orang-orang kafir, memborgol orang-orang kafir, ya. Wasa'iro, dan kami sudah menyediakan neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Tapi mereka semua tidak peduli dengan itu semuanya.
Enggak dianggap oleh Allah, enggak dianggap oleh mereka orang-orang kafir itu. Ayat-ayat Allah ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Imam Fakhruddin menerangkan bahli syahwatu, bahkan akan tetapi asyahwatu, syahwatnya, syahwat itulah, wal mahabbatu, dan kecintaan lihadihil lazzatil ajilata, dan kecintaan kepada kelezatan ini, yakni kelezatan al-ajilata, dunia, kelezatan dunia inilah, dan syahwat mereka, keinginan mereka kepada dunia ini, dan kecintaan mereka kepada kelezatan dunia ini, warahati, dan istirahatnya mereka, ad-diniyati, dari persoalan agama, wafil pada persoalan agama, itulah yang menyebabkan mereka meninggalkan urusan akhirat dan cinta kepada dunia. Jadi manusia itu gak mau sholat, gak mau beriman, gak mau sholat, gak mau ngaji, itu karena dunia. Gara-gara dunia ini. Pandangan mata mereka hanya terfokus kepada urusan dunia. Itu sebabnya. Makanya kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Fokus kita itu kepada akhirat. Kita cari makan itu untuk kepentingan kita di akhirat. Karena Allah menyuruh kita cari makan. Untuk apa? Untuk kita makan dan kita kasih keluarga kita supaya pada makan semuanya. Supaya pada kuat-kuat sehingga bisa sholat, bisa menjalankan ibadah-ibadah ini. Bukan untuk memperkaya diri, enggak. Kita cari makan, cari uang bukan untuk memperkaya diri, bukan. Ewadene, bahasa Solo ini. Apa itu bahasa Indonesianya, Pak? Ayo, bingung kan? Bahasa Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Ewadene kowe dadi wong sugih. Gimana itu? Seandainya kamu dijadikan oleh Allah jadi orang kaya, kamu cari uangnya gampang. Adapun kalau kamu jadi orang kaya, ya itu nikmat dari Allah pada sampean. Harus lebih bersyukur lagi sampean sama Allah. Orang lain cari uang itu susah. Kalau para notaris itu, Pak, sekali dia bikin tulisan cacat itu dalam bentuk ketikan, upahnya itu ratusan ribu sampai jutaan, puluhan juta bisa. Kalau dokter nulis resep, cek, ada dapat 50, ada dapat 100, ada dapat 200, cuma satu lembar, nulis satu lembar resep dulu. Ada dapat upah 100, 200. Kalau di Jakarta, kalau yang nulis resep itu profesor, 500, Pak. Tapi itu halal loh. Dari profesor itu susah kok. Pakai duit banyak kok. Jadi dokter itu bayarannya mahal sekarang, Pak. Kalau enggak percaya tanya itu yang punya anak kuliah di Fakultas Kedokteran hari-hari ini. Banyak pasien saya orang udik, orang hulu. Orang hulu, ya, tinggal di Sangai, tinggal di Tumbang Sangai, di Tumbang Manjul, di Tumbang Samba, punya anak. Yang terakhir saya ketemu pasien saya punya anak juga, Dok, lagi sedang kuliah apa? Kedokteran. Di mana? Di sana, disebut sebuah kota, di Purwokerto. Universitas Sudirman, Unsud. Ya, itu namanya. Orang tuanya kan enggak hafal. Orang tuanya kan orang enggak berpendidikan tinggi. Sudah semester berapa? Sudah semester 8. Nah, sebentar lagi berarti koas nanti. Habis koas nanti terus dilantik jadi dokter, terus isip. Dalam teman-teman itu enggak ada isip itu enggak ada. Sudah dilantik jadi dokter ya wis langsung praktek. Sekarang tuh masih tambah lagi isip 1 tahun baru dikasih surat izin praktek.
Ada aja aturan bikin susah orang. Bu, saya mau tanya, dulu waktu sampean masukkan anak sampean ke sana berapa bayarannya? Disebut di awal dia 125 juta. Hah? Itu masuknya 125 juta? Iya. Terus semesterannya berapa? 17 juta. Satu semester. Itu Pak, pada 8 semester ya kali 17, belum lagi uang kos, uang makan anaknya di sana dan lain-lain. Nah, tapi ada orang-orang kita hidupnya enggak sekaya orang lain, pas-pasan tapi bisa nguliahkan anaknya. Masya Allah, itu karena orang tuanya kepingin sekali lebih daripada orang tuanya. Orang tua kita semua itu baik-baik Pak, mereka semua itu. Mungkin anaknya itu lebih baik daripada dirinya. Disekolahkanlah dia. Dia sendiri enggak sekolah. Anaknya disekolahkan, dibiayai. Tuh. Jadi dokter itu biayanya mahal. Itu baru dokter umum. Nanti masuk spesialis kayak gitu juga Pak. Ada yang masuk cemplung itu belum apa-apa 250 juta. Ada yang 500 juta. Tadi dokter umum tadi juga ada pasien saya yang cerita waktu masuk aja 500 juta. 500 juta ya akeh loh Pak. Itu setengah M itu. Itu baru masuk, belum sekolah. Belum diajari. Masya Allah. Jadi kalau sampean datang ke dokter, ke dokter gigi, dikasih resep, terus lu bayar, cuma kertas gini aja 200 ribu dok. Iya, kue lah menurut kowe, menurut kamu lah sekolahnya itu loh, itu duit semua itu. Pengacara, apalagi pengacara Pak, pengacara itu loh yang tukang belani orang bersalah itu loh. Itu ada yang bayarnya 1 kali jadi pengacara 1 M Pak. Ada loh itu 1 M. Sambo itu ceritanya menawari siapa itu? Hotman Paris Hutapea berapa itu? 5 M. Tolong aku dibela. Kasih 5 M. Cuma sekolah jadi pengacara aja bayarannya itu kalau membela 1 kasus 5 miliar. Dokter Pak untuk punya 5 miliar itu bertahun-tahun itu kerja itu Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itulah dunia. Di dunia ini enggak ada keadilan, enggak ada. Keadilan itu adanya di akhirat nanti. Ya. Dah kembali kepada ayat ini tadi ya. Jadi saudara sekalian ini tafsir Fakhrul Razi panjang sekali, saya lewati aja. Kemudian di belakangnya Allah berfirman pada ayat 28, Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Nahnu kamilah, Allah kamilah yang khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka. Padahal orang kafir itu yang bikin kami, yang bikin aku, Allah. Tapi Allah membangsakan, menyebut dirinya tidak dengan saya. Hanya sedikit ayat saja Allah memakai kata saya dalam Al-Quran. Allah memakai kata aku itu sedikit ayat aja. Kebanyakannya pakai kami. Itu untuk apa? Untuk menghormati yang diajak bicara. Dan hanya Allah yang boleh menggunakan kata kami, padahal yang dimaksud adalah diri Allah sendiri yang cuma satu. Allah kan cuma satu, bukan 2, bukan 3. Kata kami kan untuk menunjukkan orang banyak. Ya. Yang boleh menggunakan kata kami untuk dirinya itu cuma Allah, kita enggak boleh. Jadi Allah bilang, Nahnu khalaqnahum, kamilah yang telah menciptakan mereka, wa syadadna asrahum, dan kamilah yang telah menguatkan penciptaan mereka, tubuh mereka. Manusia diciptakan Allah dan diberi oleh Allah tubuh yang kuat. Pelan-pelan dari kecil, mula-mula enggak bisa apa-apa, bisa cuma oe, terus bisa tengkurap. Ya, tengkurap dulu. Tadinya cuma gini-gini aja, tengkurap enggak bisa. Nanti pada bulan tertentu dia tengkurap. Habis tengkurap balik lagi terlentang, tengkurap terlentang, akhirnya terus
berangkang, batang kaung apa? Ya, hah? Tingkaung, ya. Merangkak. Nah, habis merangkak terus berdiri, latihan berjalan. Anak kita, cucu kita kan begitu. Waktu mau latihan jalan kan, siapa jalan pertama kali kan, seperti mau jatuh gitu. Jalan lari juga dulu jatuh. Tapi lama-lama kuat lari ke sana kemari, bikin capek sampean yang ngawasi. Itu anak kita kayak begitu. Kemudian setelah manusia jadi kuat, bukannya bersyukur kepada Allah, kufur dia kepada Allah. Ya, makanya Allah bilang, wa idza syi'na, dan apabila kami menghendaki, badalna, kami akan mengganti mereka, amsalahum, dengan yang semisal mereka, tabdila, dengan sebenar-benar mengganti. Allah bilang, aku bisa mengganti manusia yang hidup sekarang ini yang kafir, enggak mau beriman, aku habisin semuanya, aku matiin semuanya, terus aku ciptakan manusia yang baru, kemudian mereka semuanya beriman kepadaku. Aku bisa berbuat seperti itu, tapi aku itu tidak lakukan itu. Itu maksud ayat ini begitu ya. Jadi ahli tafsir Mujahid, Qatadah, Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan asrohum ini maksudnya adalah khalqahum, penciptaan mereka. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri berkata yakni ausolihim. Yang dimaksud dengan kami menciptakan asrohum itu adalah ausolihim, sendi-sendi mereka. Kami kuatkan sendi-sendinya sehingga dia bisa berjalan. Jadi saudara sekalian begitu kata Imam Hasan Al-Basri, kami kuatkan sendi-sendi mereka. Atau sebagian lagi mengatakan sadadna ba'doha ila ba'din, kami kuatkan sebagian sendi manusia dengan sendi yang lainnya, bil uruk, dengan otot-otot, wal asob, dan saraf. Masya Allah, orang zaman dulu itu sudah bicara tentang tulang, sendi, otot, saraf. Betul semuanya itu ilmu pengetahuan. Jadi persendian kita ini, tangan kita bisa begini-begini dan tidak sakit. Bisa menari-nari sampai menari-nari model-model menari Bali begitu yang susah ditiru. Atau menari model Kalimantan Tengah ini, yang cuma lompat-lompat itu ya. Itu juga ada tarian-tarian yang susah diikuti kalau enggak melatih enggak bisa. Tangan kita yang bisa dipakai untuk menari, entah itu menari Jawa, menari ala Batak, ala Kalteng ini, ala Bali dan sebagainya. Itu kita bisa menari-nari, bisa olahraga apapun karena sendi kita kuat. Kalau nanti makin tua makin lemah, tulangnya juga makin lemah, ototnya juga makin lemah, sarafnya pun ikut lemah. Ya. Nah, Allah bilang wa idza syi'na badalnahum amsalahum tabdila, dan apabila kami menghendaki, kami bisa mengganti yang semisal mereka dengan sebenar-benar mengganti. Tapi Allah tidak lakukan itu. Sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan mengganti yaitu kalau kami mau idza syi'na, kalau kami mau ahlaknahum, kami binasakan mereka semuanya, kami matikan mereka semuanya, wa ataina, dan kami berikan bi asbahihim, dengan manusia yang seperti mereka, tapi faja'alnahum, kalau kami jadikan mereka badalan, sebagai pengganti minhum, dari mereka. Kalau kami mau, kami bisa binasakan semua manusia yang jahat yang ada sekarang ini, kami bantu dengan manusia seperti mereka, tapi mereka baik, beriman. Itu. Jadi ini sama ya, Ibnu Katsir juga menceritakan dengan sadadna asrahum yakni khalqahum. Nah, terus Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang di belakang ini, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Maksudnya yaitu wa idza syi'na, dan apabila kami mau, ba'asnahum, kami bisa membangkitkan mereka manusia yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Ibnu Katsir agak berbeda. Kami bisa mengganti mereka, maksudnya kami ganti, kami bangunkan, kami bangkitkan nanti di hari kiamat makhluk seperti mereka. Tapi apa? Wa baddalnahum,
Dan kami ganti mereka. Fa'abadnahum, lalu kami jadikan mereka sebagai hamba, khalqan jadidan, ciptaan yang baru. Lalu kata Ibnu Katsir, wa hadza istidlalun bil bud'ati 'ala raj'ah. Dan ini adalah pengambilan dalil dari permulaan sampai kepada pengembalian. Jadi manusia diciptakan dari awal mulanya tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi oleh Allah, mati, kemudian nanti di akhirat dikembalikan lagi, diciptakan oleh Allah menjadi ada lagi. Orang-orang yang sudah meninggal sekarang sudah tidak ada, nanti oleh Allah diadakan lagi, diwujudkan lagi dalam wujud yang berbeda. Ya. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ibnu Katsir menceritakan ayat ini sama maknanya dengan wa idza syi'na ataina biqaumin akharin ghairihim. Jadi ada dua tafsir. Kata Ibnu Katsir, tafsir yang populer yang ini. Dan kami, kalau kami kehendaki, kami bisa datangkan suatu kaum yang lain yang selain mereka. Tapi mereka semuanya beriman. Orang yang kafir-kafir ini kami matikan semuanya. Maka ayat ini kata Ibnu Katsir, ka qaulihi, maknanya sama dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 133 yang berbunyi, iyasha yudhibkum ayyuhan nas. Jika dia Allah menghendaki, dia Allah bisa menghilangkan kalian semuanya wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan dia akan mendatangkan manusia yang lainnya. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah adalah atas berbuat yang seperti itu berkuasa. Allah bisa berkuasa berbuat menciptakan manusia lainnya menjadi manusia yang baik-baik, sedangkan manusia-manusia yang ada sekarang yang kafir-kafir semuanya dimatiin sekaligus. Allah bisa berbuat seperti itu, tapi Allah tidak melakukannya. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir juga waka qauli, dan sama seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 19-20 atau surat Fatir ayat 16-17 yang bunyinya sama. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Iyasa, jika dia Allah menghendaki, yudhibkum, dia bisa menghilangkan kalian semuanya wahai manusia dari muka bumi ini, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia bisa mendatangkan dengan ciptaan yang baru. Wa ma dzalika, dan tidaklah yang demikian itu, 'ala Allah, bagi Allah, bi azizin, dengan sesuatu yang sulit, dengan sesuatu yang berat. Bagi Allah tidak berat, tidak sulit menciptakan manusia baru yang semuanya mau beriman. Nah, ini sama dengan tafsir Fakhrul Razi, sama, belum menerangkan panjang lebar. Lalu pada ayat yang ke-29 Allah berfirman, inna hadhihi tazkirah, inna, sesungguhnya hadhihi, ini adalah tazkiratun, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Faman, maka siapa saja yang syaa, dia menghendaki, dia menginginkan, ittakhadha, dia bisa mengambil, ila rabbihi, kepada Tuhannya, sabilan, satu jalan. Maksudnya begini, maksudnya kalau bahasa kita, faman sa'at tahoda, maka siapa yang mau mengambil sabilan, satu jalan itu, satu jalan yang lurus itu, yang menuju ila rabbi, kepada Tuhannya, dia bisa melakukannya. Jadi kalau manusia itu mau mengambil jalan yang lurus, sebetulnya semua manusia bisa menempuh jalan yang lurus, itu bisa. Allah memberi kemampuan kepada semua manusia bisa menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim, al-Islam ini, agama Islam ini. Allah bisa. Tapi manusia enggak mau kepada Islam. Maunya kepada selain Islam, ya sudah. Allah biarin aja, ya sudah. Kalau kamu mau selain Islam, silahkan. Tapi kamu tidak akan sampai kepada Allah.
Allah tuh punya jalan sendiri kok. Jalan Allah itu cuma satu. Disebut as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan Allah itu apa? Al-Islam. Itu jalan Allah. Ya, jadi ayat ini diterangkan oleh para ahli tafsir, inna hadhihi, sesungguhnya ini apa? Yakni hadhihi surat ini, surat Al-Insan ini. Tadhkiratun, adalah peringatan. Surat Al-Insan ini adalah peringatan, yakni tadhkiratun wa idzatun. Surat Al-Insan ini berisi peringatan dan nasihat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang mau, dia bisa mengambil jalan yang lurus menuju kepada Tuhannya. Jalan yang lurus itu Pak, sabilannya apa? Wasilatan litta'ah. Bisa mengambil jalan, maksudnya perantara untuk taat. Semua manusia itu bisa mendapatkan wasilah, perantara litta'ah, kepada ketaatan. Kalau Ibnu Katsir mengartikan sabilan bukan wasilatan litta'ati, tapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan inna hadhihi, sesungguhnya ini, yakni hadhihi surat Al-Insan ini, tadhkiratun, adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang mau, dia bisa mengambil jalan yang lurus itu kepada Tuhannya. Jalan yang dimaksud dengan sabilan yaitu thariqon wa maslakan, jalan dan tempat lewat, tempat masuk. Maksudnya man sya'ah tada, siapa yang menginginkan petunjuk bil Quran, dengan Al-Quran ini, dia bisa mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran ini. Lah bagaimana mereka bisa mendapatkan petunjuk? Sama Al-Quran saja mereka enggak suka, enggak senang, anti pada Al-Quran. Bagaimana orang akan dapat petunjuk? Maka kita jangan pernah anti kepada Al-Quran, jangan. Al-Quran ini kita cintai, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan harusnya lebih cinta kepada Al-Quran daripada cinta kepada diri kita. Itu orang beriman. Ya, lalu kata Ibnu Katsir, ayat ini kaqaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 39, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Wa madza alaihim, dan apakah, dan apakah yang memberatkan atas mereka? Lau amanu, seandainya mereka mau beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada akhir. Apa sih yang memberatkan mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Apa sih yang membebani mereka? Gak ada sebetulnya. Yang membebani mereka adalah kecintaan mereka kepada dunia. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, diajak beriman gak akan mau. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, diajak ngaji begini nih Pak, gak akan mau. Gak akan mau, bener. Karena kelihatannya cuma datang duduk di masjid gini, gak semua orang mampu kok. Gak semua orang bisa. Mereka lebih mementingkan yang lainnya, karena menurut mereka urusan mereka itu lebih penting pada urusan kita ngaji begini nih. Padahal urusan ngaji ini Pak, ini nanti yang akan bermanfaat di akhirat Pak. Urusan kita sibuk di luar sana, entah kesibukan sekolah sampai enggak sempat ngaji, kuliah sampai enggak sempat ngaji, berpolitik sampai enggak sempat ngaji, enggak pernah ngaji. Itu urusan yang enggak ada gunanya di akhirat. Enggak ada. Urusan kita sekolah, urusan kita kuliah, urusan kita berpolitik, urusan kita berdagang dan sebagainya, itu baru bermanfaat di akhirat kalau kita menjalani semua itu sebagai orang yang beriman. Kita berpolitik tapi kita orang beriman. Boleh, silakan yang pintar politik berpolitik, tapi Anda tetap jadi orang yang beriman. Yang kalau sudah duduk menjadi anggota dewan yang terhormat, tidak mau disuap. Nah sekarang ini Pak, yang cerita di YouTube itu loh, di sosial media, siapa itu, ada orang mewawancarai siapa namanya, mantan artis tuh,
Krisdayanti. Ditanya oleh yang nanya siapa namanya itu? Faisal. Kok Faisal? Akbar Faisal ya? Akbar Faisal, mantan anggota dewan. Sebetulnya yang didapat oleh anggota dewan sekarang ini apa sih? Disebut satu-satu. Mulai dari gajinya. Terus setiap tanggal berapa dapat lagi uang tunjangan apa. Ternyata Pak, puluhan juta itu ya. Ratusan juta Pak. Oh lah pantesan mingkem kabeh. Cangkeme. Kamu bilang mulutnya tuh terlalu halus. Pantesan mereka tidak mau bersuara menyuarakan suara hati rakyat. Lah sudah dijejeli uang ratusan juta. Sampean juga begitu kalau jadi anggota dewan terhormat berubah sampean. Yang tadi yang mau ngaji jadi nggak mau ngaji lagi sudah. Itu dunia itu begitu Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW bahkan Al-Quran, Allah Ta'ala melalui Al-Quran mengingatkan kita. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Wa ma'ada alaihim lau amanu billahi wal yaumil akhir. Dan apa sih yang memberatkan mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Dan apa yang memberatkan mereka untuk berinfak, menginfakkan sebagian dari apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Wa kanallahu bihim alima. Dan Allah adalah kepada mereka maha mengetahui. Jadi gak ada sesuatu yang memberatkan manusia kecuali karena hati mereka yang masih berat untuk menjadi orang yang beriman. Nah, sampai sini dulu tafsir Al-Qur'annya. Barakallahu lakum ajmain. Saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al Dias Aldiandra Pramadani bin Fauzan Pramadani waladan solihan. Allahumma ja'alhu waladan solihan. Allahumma ja'alhu waladan solihan. Allahumma ja'alhu waladan solihan. Allahumma ja'alhu. Allahumma inna nu'idhuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Allahumma inna nu'idhuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Allahumma inna nu'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.